Oke, selamat sore Bu Ita. Sore juga. Selamat sore juga pemirsa. Bertemu kembali bersama saya CGP bernama Hendrika dari SMA Don Bosco Padang. Kali ini saya dengan rekan saya Ibu Nur Julita, guru BK dari SMA Don Bosco Padang, akan berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan. Dan di sini kami akan membahas sebuah kasus. Kasusnya adalah sebagai berikut. Jadi Bu Ita, saya akan bacakan sebuah kasus, mohon tanggapan Ibu nanti ya Bu. Baik. Misalkan Ibu Ita adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, yaitu Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Nah, ini studi kasusnya Bu Ita. Menurut pendapat Bu Ita, bagaimana ini kalau Bu Ita menjadi guru bahasa Indonesia dengan kepala sekolah yang baru ya? Yang seperti itu ya. Silakan Bu Ita. Kalau saya menanggapinya mungkin dari segi kebaikan sekolah iya, ya kan, supaya banyak siswa yang diterima nih Bu Ida ya di perguruan tinggi negeri. Jadi kan nama baik sekolah naik gitu ya. Tapi kalau dari segi pembinaan karakter anak sebenarnya tidak baik menurut saya sebagai guru. Ini bahasa Indonesia ya, bukan di BK ya Bu ya. Karena sebaiknya mungkin ada cara lain untuk meningkatkan nilai siswa, tapi tidak dengan mengangkat nilai siswa. Itu juga bisa menjadi perbincangan buat murid-murid kita loh Bu Ida. Ya kan, karena anak-anak berpikir saya ujian kemarin dapat nilai 50 atau 40, kok bisa ya di rapor tinggi? Nah, itu kan menjadi pertanyaan yang besar buat anak-anak. Jadi mereka berpikir bahwa ngapain belajar susah-susah, nanti juga nilainya bagus. Nah, itu juga bisa jadi perbincangan di kalangan orang tua gitu, sama masyarakat pun bisa. Nah, itu dari segi saya melihat ya Bu ya. Tapi kalau dari segi karakter itu sama saja kita mematikan atau merusak generasi bangsa. Karena memang kan anak dianggap layak untuk menerima PTN ya karena memang dia layak, dia mampu. Nah, nanti ketika dia kuliah, kita naikkan nilainya nih Bu Ida. Takutnya di kampus apa ya dia sanggup. Oh iya, Iya kan? Iya. Nanti dia kuliah, dosen melihat dulu kamu waktu SMA
90-90 loh Bu Ida gitu ya kan. Ketika buat tugas makalah aja nggak bisa. Betul, Iya betul, kan? ya, Iya kan, kita pelajaran bahasa Indonesia, apalagi kalau dia nanti ngambil jurusan bahasa Indonesia Bu Ida. Iya kan, buat puisi pun dia nggak bisa. Untuk pelajaran itu sih kalau saya mikirnya, kalau memang niat kepala sekolahnya untuk buat sekolah itu maju dan dikenal masyarakat, mungkin salah satunya itu supaya diterima, tapi strateginya diganti kalau bisa. Ya kan Bu Ida, bukan dengan menaikkan, tapi kita berikan pembelajaran tambahan buat anak-anak. Bagaimana? Menarik juga Iya, ini ide dari Ya, Bu Rita. kita berikan tambahan pembelajaran buat anak. Jadi anak yang tidak pandai bukan dinaikkan nilainya Bu Ida, tapi kita dampingi supaya dia dapat nilai yang baik. Ya kan? Bisa nanti berkoordinasi dengan guru BK, ya kan, atau guru mata pelajaran, wakil kurikulum, dan mungkin ya semua warga sekolah lah, buat suatu program les tambahan untuk siswa, atau kita buat program untuk guru-guru supaya dia mau memberikan hatinya lah untuk anak, untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah. Jadi kita data siapa sih anak-anak yang memang harus kita bantu. Nah, dan itu saya rasa lebih menjadi nilai plus ke sekolah, sangat jadi nilai plus sekolah. Ya kan, jadi orang tua pun memasukkan anak di sekolah tersebut bukan karena untuk nilainya diangkat-angkat, dan itu bisa merusak generasi bangsa. Itu menurut saya Bu Ida ya. Tapi bagaimana caranya kita, tugasnya guru dua Bu Ida, mengajar dan mendidik. Tidak hanya mengajar, tapi kalau kita mendidik mereka untuk seperti itu, jangan salahkan nanti anak kita jadi anak-anak yang menjadi penghancur negara kita, koruptor, karena dia sudah diajarkan tidak jujur dari gurunya sendiri. Betul nggak Bu Ida? Iya. Nah, sekali. Jadi kita data berapa anak-anak yang memang menurut kita tidak baik dalam belajar, supaya kalau kita memang mau mempersiapkan mereka untuk mempunyai masa depan yang lebih baik, yang seperti tujuan kepala sekolah, persiapkan karakternya juga dong. Nah, intelektual juga ya kita didiklah, jangan dinaikkan nilainya. Misal matematika, siapa anak-anak yang kurang, ya kan? Ini atau kita buat lomba antar sekolah, antar kelas. Ya kan, nanti ikuti dia olimpiade. Kan itu bisa menunjang daripada kita hanya menaikkan nilai. Itu sama saja kita memang perlahan-lahan menghancurkan bangsa Indonesia. Iya, tugas Menarik guru sekali. adalah untuk mempersiapkan anak bangsa lah, generasi penerus bangsa. Ya itu yang saya prihatin kalau memang ada sekolah yang seperti itu Bu Ida, sangat-sangat prihatin. Karena ada anak yang memang layak untuk diterima di perguruan tinggi tersingkir dengan nilai yang dibuat-buat. Bagaimana Bu Ida? Wah, ini menarik juga nih pendapat dari Ibu Ita. Saya mungkin sebagai orang tua juga ya Bu Ida ya. Kalau misalnya saya punya anak, saya tahu kualitas anak saya, dia pintar, dia mungkin di sekolah yang satu, sekolah yang mau menaikkan nilai, dengan anak saya yang sekolah yang memang benar-benar dia sekolah yang mau menjunjung tinggi integritas ya Bu Ida ya. Nah, nilainya 80. Nah, dibandingkan anak yang di sekolah yang nilainya dinaik-naikkan bisa 100, siapa yang bisa diterima di perguruan tinggi Bu Ida? Ini kan, padahal anak saya yang layak loh Bu Ida. Seharusnya dia bisa untuk memimpin bangsa Indonesia, yang diterima yang seperti ini. Bagaimana Bu Ida mau dipimpin sama anak-anak yang tidak punya intelektual yang baik? Oh, tentu tidak ya Bu Iya, Ita ya. tidak. Dan pemirsa juga tentu tidak ingin seperti Betul. itu. Berarti intinya Ibu mengambil keputusan bahwa tidak akan mengangkat nilai anak. Jadi nilai anak Mau apa mengangkat, adanya. tapi dengan cara yang lain tadi kan udah dijelaskan Bu Ida. Kita buat bimbingan belajar dong. Nah, artinya memang untuk langsung mengangkat Iya. nilai tidak mau ya Bu Tidak ya. mengangkat nilai, Nah. tidak, tapi dengan cara yang lain. Nah, jadi kita bisa tegaskan caranya ini memang anak-anak ini belajar serius, dibimbing dan hasil pemikiran mereka Iya, sendiri, iya. hasil proses mereka Kalau sendiri. kita mengajar anak-anak dengan bimbingan belajar, saya rasa pasti naik nggak nilainya Bu Ida? Ya, pasti. Tentu. Apalagi kalau kita ikutkan mereka kegiatan lomba-lomba untuk memotivasi mereka lah. Menaikkan nama baik sekolah kan tidak harus dari PTN dan Bu Ida. Sekarang kan banyak tuh yang memang dia bisa diterima di perguruan tinggi karena sertifikat lomba. Itu jalur Betul nggak? undangan ya, Iya. jalur prestasi Iya. ya Bu Ita ya. Iya.
Nah, Jadi berarti memang itu kadang yang membuat poin lebih besar loh Bu Ida untuk diterima perguruan tinggi. iya, saya Ah. itu juga gagasan yang cemerlang ya Bu Iya. Ita. Berarti intinya Bu Ita memang tidak akan menaikkan nilai meskipun kepala sekolah yang meminta. Tapi Kalau dengan itu, cara yang lain mungkin. kalau itu langsung dinaikkan. Mm-mm. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Bu Ita, apa dasar Bu Ita mengambil keputusan itu? Seperti yang kita ketahui ada 3 cara ya Bu Ita. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Kalau menurut Bu Ita, ini Bu Ita mengambil keputusannya berdasarkan yang mana? Yang pertama dan ketiga bisa nggak beda? Karena yang pertama kan hasil. Oh iya. Ya beda ya. Iya. Kalau anak itu benar-benar diterima di perguruan tinggi dengan hasil dari kerja keras dia, ya pasti dia akan bertahan di kampus tersebut dalam menyelesaikan studinya. Betul nggak Bu Ida? Iya. Dan mungkin juga dia mungkin nantinya bisa menjadi apa ya, penerus bangsa yang baik lah Bu Ida, ya kan? Ketika dia pintar, siapa tahu nanti bisa jadi dosen atau apa, dan tidak mematikan karakter mereka jadinya. Ngerti ya Bu Ida ya maksudnya? Jadi dari hasil sih, hasil mereka jadi pribadi yang cerdas, intelektual, emosional, dan kita mendidik anak ini menjadi pribadi yang benar-benar berkarakter. Itu yang pentingnya Bu Berarti Ida ya. titik tumpu Bu Ita pada yang berkarakter. Iya, pertama yang berkarakter itu hasil ya, Iya, hasil. hasil akhirnya. Yang ketiga tadi apa Bu Ida? Berbasis rasa peduli. Iya, kita pedulilah dengan generasi bangsa. Saya kasihan ketika anak-anak bangsa ini yang saya lihat ya Bu Ida ya, kadang ke sekolah ya, Ibu Ida bisa lihat kenyataan sekarang kan, apa yang ke sekolah rajin-rajin nanti juga nilai bagus, itu yang jadi Momok ya, Iya. yang menakutkan bagi kita Iya, pendidik ya Bu Ita pendidik ya. itu sangat mengancam pendidikan Bu Ida. Kita peduli dengan pendidikan Indonesia. Bagaimana pendidikan Indonesia bisa maju kalau pola pikirnya seperti itu? Boleh kita naikkan nilai, tapi jangan asal dinaikkan lah. Menurut saya tentu harus ada proses ya Bu Ida. Berarti Bu Ita di sini pedulinya itu untuk jangka panjangnya. Iya. Jadi bagaimana nanti anak ini terbentuk dulu karakternya, lalu nanti hasil jangka panjang. Kebetulan kan saya kan guru BK nih Bu. Jadi yang saya perhatikan, semakin lama krisis mental itu akan semakin terjadi. Ya kan Bu Ida? Kalau Itu apalagi dibiarkan. Dibiarkan. Iya, mungkin saya dari segi BK juga ya Bu ya berpikir. Ya, Oke. Lalu jadi tadi Ibu saya coba simpulkan ya Bu Ita. Baik, Jadi Bu Ita mengambil keputusan bahwa tidak akan menaikkan tanpa proses. Betul. Yang kedua, dasar mengambil kebijakan itu berbasis hasil akhir dan rasa peduli. Peduli Bu Ita ini pedulinya untuk jangka panjang. Iya, betul. Nah, kalau boleh saya menanggapi Bu, dari segi kalau kita bicara segi karakter, saya setuju dengan Bu Ita. Karena kalau bukan kita yang membimbing, siapa lagi? Iya. Dan kemudian efek dari pemberian atau pengangkatan nilai jangka panjang ini itu efeknya juga jangka panjang. Betul. Anak terbiasa mendapatkan sesuatu tanpa dia berusaha. Instan. Iya. Instan, dan ini berbahaya untuk Iya. masa depan kita, negara, dan juga si anak sendiri. Anak-anak sekarang cerdas loh Bu Ida. Nah, iya. Cerdas mereka. Jadi mereka pasti punya pendapat dong. Nilai saya sekian, di rapor sekian. Ayo. Nah, wah ini menarik sekali nih perbincangan dengan Bu Ita. Terima kasih banyak Bu Ita untuk pemikirannya. Semoga nanti dengan pemikiran yang seperti ini kita bisa mendidik generasi penerus bangsa dengan lebih baik lagi. Dengan karakter yang lebih baik. Dengan karakter lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bu Ita. Terima kasih banyak juga pemirsa. Sekian dari kami. Sampai jumpa.